Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Para pendengar setia. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik tentang seorang atlet MMA yang bereinkarnasi ke zaman klasik. Selamat mendengarkan. Serigala Abu. Arc 4. Episode 50. 3 hari adalah waktu yang tidak panjang. Tapi bagi seseorang yang sudah terbiasa mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak bisa sepenuhnya dipersiapkan, 3 hari adalah lebih dari cukup untuk melakukan apa yang perlu dilakukan dan melepaskan apa yang tidak bisa dikendalikan. Chen Hao menggunakan hari pertama untuk mengulang semua yang sudah ia ketahui tentang Tuba Hanshen, bukan dari laporan Hong Ying yang sudah ia hafal, tapi dari catatan Feng Liehu yang jauh lebih dalam dan jauh lebih personal. Ia membacanya berulang kali, mencari pola yang mungkin ia lewatkan pertama kali. Hari kedua untuk latihan. Bao Hu menjadi pasangan latihannya, dengan instruksi yang berbeda dari biasanya. Kali ini, kata Chen Hao, serang aku dengan cara yang paling tidak terduga yang bisa kau pikirkan. Bukan yang paling kuat, yang paling tidak terduga. Bao Hu menatapnya, itu permintaan yang aneh. Tak apa, lakukan saja, kata Chen Hao seraya mengibaskan tangan. Kenapa? Tanya Bao Hu. Karena aku perlu berlatih membaca lawan yang tidak bergerak sesuai pola yang aku harapkan, jawab Chen Hao. Dan kau adalah orang yang paling sering tidak bergerak sesuai pola yang aku harapkan. Bao Hu berpikir sejenak, itu pujian. Anggap saja begitu, jawab Chen Hao. Bao Hu mengangguk dengan ekspresi puas yang tidak sepenuhnya pada tempatnya, lalu menyerang dengan cara yang membuat Chen Hao harus benar-benar berkonsentrasi penuh untuk mengikutinya. Hari ketiga, tidak ada latihan fisik. Chen Hao duduk sendirian di sudut pos yang paling sepi, menutup matanya, dan melakukan sesuatu yang tidak pernah ia jelaskan kepada siapapun, menghitung napas dengan ritme yang sudah ia pelajari dari dunia modernnya, cara paling sederhana untuk membawa pikiran yang terlalu ramai kembali ke satu titik yang tenang. Bukan meditasi dalam arti yang rumit. Hanya hadir. Hanya napas, hanya sekarang. Teknik yang dulu ia pelajari sebelum final kejuaraan yang mengubah segalanya. Dan yang rupanya sama bergunanya di sini. Malam terakhir sebelum pertemuan, Feng Ruying datang ke tempat Chen Hao berada. Tanpa Hong Ying, tanpa siapapun. Ia membawa 2 cangkir teh dan duduk di sisi yang berlawanan tanpa bertanya terlebih dahulu. Untukmu, kata gadis itu singkat. Terima kasih. Chen Hao menerima cangkir itu dan langsung menyesapnya perlahan. Mereka duduk dalam diam beberapa saat, menatap langit padang rumput yang cerah, menikmati hembusan angin malam yang sedikit menusuk. Ada sesuatu yang belum aku ceritakan, kata Feng Ruying akhirnya. Chen Hao menunggu. Tentang Tuba Hanshen, lanjutnya, ada satu hal yang aku amati dari semua laporan yang masuk selama setahun terakhir, sesuatu yang tidak aku sebutkan dalam diskusi kita karena aku tidak yakin relevansinya. Tapi malam ini aku yakin. Apa itu? Tanya Chen Hao. Feng Ruying menyesap tehnya. Tuba Hanshen tidak pernah membunuh lawan yang ia hormati, katanya pelan. Dalam 12 tahun memimpin divisi Serigala Selatan, setiap lawan yang ia anggap layak, ia beri kesempatan untuk mundur dengan kehormatan. Hanya yang ia anggap tidak layak yang ia habisi tanpa ampun. Chen Hao menatapnya. Artinya jika ia menantangku untuk bertemu langsung. Ia sudah menganggapmu layak, potong Feng Ruying. Belum tentu ia akan membunuhmu meski ia menang. Tapi, ia berhenti, ini juga berarti jika kau tak mampu membuatnya terkesan, ia tak akan segan untuk.
Feng Ruying tak meneruskan kalimatnya. Chen Hao tersenyum kecut. Nasibku memang unik. Sekarang kalau mau selamat aku harus membuat seorang pria besar terkesan. Bagaimana kalau ia malah jatuh cinta padaku? Katanya. Kau masih bisa bercanda. Feng Ruying memutar bola matanya. Chen Hao tertawa. Siapa yang lebih unggul bela dirinya? Aku atau dia? Feng Ruying terdiam sejenak. Jujur saja, Tuba Hanshen kurasa lebih unggul. Dia adalah petarung sejati dan penguasa di padang rumput ini. Dia juga lebih berpengalaman dalam pertempuran. Ekspresi Chen Hao menjadi jelek, sepertinya harapanku pupus. Apa kau siap menjanda sebelum menikah denganku? Feng Ruying melirik, kau ini. Ia kehabisan kata-kata. Chen Hao kembali tertawa kecil. Oke, aku akan serius. Kau tak usah khawatir. Aku akan sungguh-sungguh, katanya. Feng Ruying mengangguk. Mereka duduk lagi dalam diam. Jin Haoran, kata Feng Ruying setelah beberapa saat. Ya, kembalilah besok. 3 kata. Tapi dari Feng Ruying yang selalu sangat terukur dalam memilih kata, 3 kata itu sudah sangat cukup. Chen Hao menatap langit perbatasan yang penuh bintang. Itu rencanaku, jawabnya. Feng Ruying tidak langsung kembali ke tendanya setelah meninggalkan Chen Hao. Ia berjalan pelan di sepanjang sisi pos yang lebih sunyi, membiarkan angin perbatasan yang dingin mengisi pikirannya yang terlalu penuh untuk dibawa tidur. Begitu melewati sebuah sudut, matanya sedikit memicing. Han Suwen. Gadis tabib itu ada di sana, duduk di atas sebuah batu besar di tepi pos, menatap ke arah padang yang gelap, dengan selimut tipis di bahunya. Han Suwen menyadari ada yang datang dan sontak menoleh. Keduanya saling menatap sejenak. Han Suwen tersenyum tipis dan menggeser sedikit posisinya, isyarat yang sangat kecil tapi sangat jelas. Feng Ruying balas tersenyum dan duduk di sisinya. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bicara. Angin bergerak, bintang-bintang di atas perbatasan ini sama banyaknya dengan bintang di atas gunung besi, mungkin bahkan lebih banyak, karena tidak ada pohon yang menghalangi pandangan. Nona Han, Nona Feng. Keduanya berbicara bersamaan. Satu jeda yang canggung. Kau tidak tidur? Kata Feng Ruying. Bukan pertanyaan. Kau juga? Jawab Han Suwen. Feng Ruying hampir tersenyum. Kita punya alasan yang sama, katanya. Han Suwen tidak langsung menjawab. Mungkin, katanya akhirnya. Diam lagi. Nona Han, aku ingin minta maaf, kata Feng Ruying tiba-tiba. Han Suwen menoleh. Untuk apa? Pertunangan ini? Jawab Feng Ruying. Aku tahu ini bukan sesuatu yang mudah bagimu. Meski aku yakin kau akan memahami alasannya, aku tetap merasa perlu untuk mengatakannya. Han Suwen menatap padang gelap di depannya. Nona Feng tidak perlu meminta maaf untuk sesuatu yang bukan kesalahanmu, katanya. Ini adalah keputusan yang sudah Chen Hao buat dan aku sudah menerimanya. Menerima berbeda dari tidak merasakan apapun, kata Feng Ruying pelan. Han Suwen diam. Lalu, dengan cara yang sangat jarang ia lakukan, ia berbicara jujur tentang sesuatu yang biasanya ia simpan. Aku sudah lama mengenal Jin Haoran, katanya. Sejak sebelum ia punya gelar apapun. Sejak sebelum ada 313 orang yang mengikutinya. Ia berhenti. Aku tidak tahu kapan mulai menyukainya. Aku baru sadar setelah aku merasakannya. Tapi aku juga tabib. Dan seorang tabib yang baik tidak boleh membiarkan perasaannya mengaburkan penilaiannya tentang apa yang paling baik untuk orang yang ia rawat. Feng Ruying mendengarkan tanpa menyela. Dan apa yang paling baik untuknya? Tanyanya pelan. Han Suwen menyesap tehnya yang sudah hampir dingin.
Orang-orang yang mau berdiri di sisinya, jawabnya. Tidak hanya satu, tapi banyak, dari berbagai arah. Karena beban yang ia pikul tidak cukup untuk satu orang yang menanggungnya bersama. Dan itulah yang ia butuhkan jika ingin berpijak dengan kokoh di dunia yang kacau ini. Feng Ruying menatap Han Suwen, perempuan kecil yang berbicara dengan cara yang sangat terukur dan sangat tenang tentang sesuatu yang seharusnya menyakitkan. Kau luar biasa, katanya. Bukan basa-basi. Han Suwen menggeleng. Aku hanya realistis, jawabnya. Zaman ini tidak mengharuskan kita bersaing. Dan aku tidak punya energi untuk bersaing dengan seseorang yang sudah jelas layak. Feng Ruying terdiam mendengar itu. Nona Han, katanya akhirnya. Boleh aku berbicara jujur juga? Silakan. Feng Ruying menatap bintang-bintang di atas mereka. Aku juga tidak pernah berencana untuk merasakan apapun terhadap Jin Haoran, katanya. Ia datang ke ibu kota sebagai orang gunung yang tidak dikenal siapapun. Kami menyusun rencana, bekerja sama dan melewati maut berkali-kali. Sama sekali tak ada adegan romantis, seperti yang diharapkan para gadis. Tapi ketika ia pergi, aku menyadari bahwa ada sesuatu yang ia tinggalkan yang tidak bisa aku isi dengan cara lain. Han Suwen mendengarkan. Tapi aku juga putri keluarga Feng, lanjut Feng Ruying. Aku mengerti tanggung jawab. Aku mengerti bahwa seorang pemimpin yang besar tidak bisa dimiliki oleh satu orang saja, ia dimiliki oleh semua orang yang bergantung padanya. Dan karena posisinya yang serba sulit, mara bahaya hampir pasti selalu mengintainya. Itulah kenapa kehadiran pertama yang tidak bisa aku tolak adalah seorang tabib. Han Suwen menatapnya. Kita ternyata tidak terlalu berbeda, katanya pelan. Feng Ruying hampir tersenyum. Mungkin itulah mengapa kita sama-sama tidak bisa tidur malam ini, jawabnya. Han Suwen mengangguk. Mereka duduk bersama di bawah langit perbatasan yang sama, dua perempuan yang mencintai orang yang sama dengan cara yang berbeda, dan yang malam ini memilih untuk tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang memisahkan mereka. Nona Feng, kata Han Suwen sebelum salah satu dari mereka berdiri. Ya, besok, ketika ia pergi, pastikan ia membawa ini. Han Suwen menyerahkan sebuah kantong kecil. Feng Ruying menerimanya. Apa ini? Campuran yang memperkuat konsentrasi dan menstabilkan tenaga dalam selama beberapa jam, jawab Han Suwen. Diminum pagi hari sebelum berangkat. Aku sudah menyiapkannya, tapi aku pikir lebih baik jika kau yang memberikannya. Feng Ruying menatap kantong kecil di tangannya. Lalu menatap Han Suwen. Mengapa aku? Han Suwen berdiri, merapikan selimutnya. Karena kau tunangannya, jawabnya sederhana. Dan karena ia perlu tahu bahwa ada lebih dari satu orang yang menunggu ia kembali. Lalu Han Suwen berjalan kembali ke tendanya. Feng Ruying duduk sendirian, memegang kantong kecil itu, menatap langit yang tidak berubah. Perempuan yang luar biasa. Orang gunung itu sungguh beruntung, meski ia sendiri mungkin belum sepenuhnya menyadarinya. Pagi hari pertemuan datang dengan langit yang lebih bersih dari hari-hari sebelumnya. Chen Hao sudah siap sebelum sebagian besar pos terjaga. Ia mengenakan pakaian tempur, sirah berwarna hitam, yang menurutnya tidak hanya nyaman, tapi juga aman. Pedangnya yang sudah diasah 2 hari lalu tersimpan rapi di pinggangnya. Sedangkan di lengan kanan, ia mengikatkan sebuah bandana berwarna merah dengan gambar kepala serigala berwarna abu. Feng Ruying menemuinya di halaman luar. Sejenak, gadis itu tertegun melihat penampilan Chen Hao. Ada apa? Tanya Chen Hao tak mengerti. Tidak, kau hanya tampak berbeda, jawab Feng Ruying sambil memalingkan wajah. Oke,
Hentikan omong kosong ini. Apa ada pesan dari pamanmu? Chen Hao mengalihkan pembicaraan. Feng Ruying tidak menjawab. Ia menyerahkan kantong kecil. Dari Han Suwen, katanya. Diminum sekarang. Chen Hao menatap kantong itu, lalu menatap Feng Ruying. Ia yang memintamu memberikan ini. Ya, jawab Feng Ruying. Tidak menjelaskan lebih. Chen Hao meminumnya. Sesuatu yang hangat dan sedikit pahit mengalir turun, dan dalam hitungan satu pembakaran dupa, ia merasakan pikirannya menjadi lebih jernih dari yang sudah cukup jernih. Han Suwen selalu seperti itu, hadir dengan cara yang paling berguna, bahkan ketika ia sendiri memilih untuk tidak hadir secara langsung. Pada saat ini, Bao Hu mendekat. Kakak pertama, semuanya sudah siap, katanya. Nada suaranya lebih serius dari biasanya. Chen Hao mengangguk, lalu melompat ke atas kuda. Dari atas pelananya, ia menatap anggota serigala abu yang berkumpul di halaman pos. Tak ada satupun yang menunjukkan ekspresi takut. Bao Hu terlihat mendominasi di atas punggung kudanya. Lao Cheng seperti biasa, memasang ekspresi serius namun tenang. Wei Kang dan 10 pengawal lainnya terlihat siap. Mata mereka memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Bagus. Chen Hao tersenyum puas melihat keadaan anak buahnya. Kemudian, Chen Hao mengalihkan pandangannya ke arah belakang. Di sana ada Han Suwen, yang berdiri di samping tenda tempatnya meracik obat. Keduanya bertatapan. Han Suwen mengangguk satu kali, singkat, terukur. Chen Hao mengangguk balik dan mengepalkan tinjunya ke atas. Berangkat. Ia memacu kudanya diikuti semua anggota serigala abu yang ia bawa. Kuda-kuda perang itu bergerak cepat, menerabas rerumputan dan jalanan berdebu, meninggalkan asap yang mengepul di belakang. Setengah jam berkuda di padang perbatasan yang terbuka adalah pengalaman yang berbeda dari berkuda di antara lereng dan hutan gunung besi. Di sini, pandangan bisa menjangkau sangat jauh ke segala arah, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada tikungan yang tidak bisa diantisipasi. Langit dan tanah bertemu di cakrawala yang lurus, dan di antara keduanya hanya ada angin dan debu dan sesekali burung yang melintas tinggi. Chen Hao berkuda dengan kecepatan yang terukur. Pikirannya tidak ramai, tidak tenang juga, tapi tidak ramai. Ada titik di antara ramai dan tenang yang ia cari dan rupanya sudah ia temukan sejak tadi malam, dan yang ia jaga dengan napas yang teratur selama perjalanan ini. Tuba Hanshen, 12 tahun pemimpin divisi Serigala Selatan. Tidak bisa menahan diri ketika merasa diremehkan. Menghormati lawan yang layak. Dan hari ini, ia ingin melihat sendiri orang yang mengklaim apa yang sudah ia targetkan. Chen Hao melihat titik netral itu dari kejauhan, sebidang tanah yang lebih datar dari sekitarnya, dengan sebuah batu besar di tengahnya yang rupanya sudah menjadi penanda pertemuan di padang ini sejak lama. Dan di sisi lain batu itu, seseorang sudah ada, dengan barisan hitam di belakangnya. Tuba Hanshen lebih besar dari yang Chen Hao bayangkan. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga kehadirannya. Cara ia berdiri di sisi batu besar itu dengan kudanya di belakang, seperti sesuatu yang sudah ada di sana jauh sebelum Chen Hao tiba dan akan tetap ada jauh setelah Chen Hao pergi. Wajahnya terlihat tegas dan keras, bukan keras dari penderitaan atau kepahitan, tapi keras dari bertahun-tahun menghadapi hal-hal yang hanya bisa dihadapi jika kau sudah memutuskan bahwa menjadi lemah jelas bukan pilihan. Matanya memindai Chen Hao dari kepala ke kaki ketika ia turun dari kudanya. Lambat, sangat terlatih, tidak ada detail yang dilewatkan. Saat melihat simbol serigala di lengan kanan Chen Hao, pandangannya terhenti. Di sisi lain, Chen Hao juga melakukan hal yang sama.
Mereka berdiri berhadapan di jarak yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, jarak yang sudah diatur oleh naluri dua orang yang terlatih, tanpa perlu disepakati. Jin Haoran, kata Tuba Hanshen. Suaranya dalam, dengan aksen yang sedikit berbeda dari bahasa Daxia yang biasa tapi sangat bisa dipahami. Tuba Hanshen, jawab Chen Hao. Tuba Hanshen mengamatinya beberapa saat lagi. Lebih muda dari yang aku bayangkan, katanya akhirnya. Dan kau lebih tua dari yang aku bayangkan, jawab Chen Hao. Sesuatu di mata Tuba Hanshen bergerak, bukan marah, tapi sesuatu yang berdekatan dengan apresiasi. Duduk, katanya, menunjuk batu besar di antara mereka. Mereka duduk di sisi yang berlawanan dari batu itu. Aku ingin bertanya sesuatu sebelum kita bicara tentang hal lain, kata Tuba Hanshen. Tanyakan, jawab Chen Hao. Kau bukan orang Daxia biasa, katanya. Cara bergerakmu ketika turun dari kuda tadi, itu bukan gaya yang diajarkan dimanapun yang aku tahu. Dari mana kau belajar? Chen Hao menatapnya. Banyak membaca buku, jawabnya. Tuba Hanshen diam sebentar. Lalu tertawa, tawa yang singkat tapi nyata. Jawaban yang tidak jujur tapi juga tidak bohong, katanya. Aku menghargai itu. Chen Hao tidak menjawab. Baik, kata Tuba Hanshen, kembali serius. Aku tidak akan berbasa-basi. Aku mengajukan tuntutan kepada keluarga Feng karena mereka adalah satu-satunya keluarga militer di perbatasan ini yang aku hormati. Dan aku ingin akses ke jalur perdagangan yang selama ini tertutup bagi orang-orangku. Bukan karena Feng Ruying, kata Chen Hao. Tuba Hanshen menatapnya. Bukan hanya karena Feng Ruying, koreksinya. Ia adalah simbol. Memiliki simbol itu berarti memiliki pengakuan yang tidak bisa didapat dengan cara lain. Dan jika simbol itu sudah diklaim orang lain, tanya Chen Hao. Tuba Hanshen menatapnya langsung. Maka aku perlu melihat apakah orang yang mengklaimnya layak atau tidak, jawabnya. Itulah mengapa aku memintamu datang ke sini. Chen Hao mengangguk. Dan apa yang kau lihat sejauh ini? Tuba Hanshen menatapnya cukup lama. Seseorang yang tidak takut, katanya akhirnya. Namun bisa jadi itu bukan keberanian. Melainkan karena orang itu mengerti bahwa takut tidak bisa mengubah apapun di padang rumput ini. Chen Hao menatap pria di depannya. Pengamat yang tajam. 12 tahun menghadapi lawan-lawan yang berbeda-beda memberi seseorang kemampuan membaca yang tidak bisa dipalsukan. Kau benar, kata Chen Hao. Aku juga punya rasa takut. Tapi itu tidak cukup besar hingga mencegahku untuk datang. Sesuatu berubah di wajah Tuba Hanshen, sangat halus, tapi berubah. Percakapan berlanjut lebih lama dari yang keduanya mungkin rencanakan. Tuba Hanshen bertanya tentang serigala abu, bukan dengan cara menginterogasi, tapi seperti seseorang yang benar-benar ingin memahami apa yang ada di depannya. Chen Hao menjawab dengan jujur tentang hal-hal yang tidak berbahaya untuk dijawab, dan dengan jawaban yang terukur untuk hal-hal yang membutuhkan kehati-hatian. Di satu titik, Tuba Hanshen berbicara tentang perbatasan, bukan sebagai konflik, tapi sebagai tempat yang sudah ia kenal lebih dari tempat lain di dunia. Orang-orangku tidak ingin berperang, katanya. Mereka ingin makan. Mereka ingin tanahnya cukup subur untuk memberi makan anak-anaknya. Mereka ingin jalur dagang yang tidak menutup diri setiap kali ada ketegangan politik di ibu kota Daxia yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Chen Hao mendengarkan. Kedengarannya tidak berbeda dari apa yang diinginkan orang-orang di 3 desa dekat gunungku, katanya. Tuba Hanshen menatapnya. Kau membandingkan rakyatku dengan petani desa. Aku membandingkan manusia dengan manusia, jawab Chen Hao.
Yang membedakan hanya tanahnya, keinginannya sama. Tuba Hanshen diam cukup lama. Kau berbicara seperti seseorang yang tidak tumbuh di dalam sistem yang membuat perbedaan itu, katanya. Mungkin karena aku memang tidak tumbuh di dalam sistem itu, jawab Chen Hao. Tuba Hanshen menatapnya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, lebih dalam, lebih serius. Jin Haoran, katanya, aku akan langsung. Tuntutanku kepada keluarga Feng, aku bisa menariknya. Dengan satu syarat. Chen Hao menunggu. Bukan perkawinan politik, lanjut Tuba Hanshen. Yang aku minta adalah sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang kau miliki tapi belum kau sadari nilainya bagi perbatasan ini. Apa? Tanya Chen Hao. Tuba Hanshen berdiri. Pertarungan, katanya singkat, 1 lawan 1. Kau melawan pejuang terbaik divisi Serigala Selatan. Chen Hao menatapnya. Bukan denganmu langsung. Tuba Hanshen menggeleng. Aku tidak bertarung dengan orang yang belum terbukti di hadapan pasukanku, jawabnya. Kalahkan pejuang terbaikku, dan aku tarik semua tuntutanku. 3 unit yang mengepung perbatasan akan kembali. Dan jalur dagang yang selama ini tertutup akan aku buka, untuk keluarga Feng dan untuk siapapun yang ada di bawah perlindungan pelindung wilayah Gunung Besi. Chen Hao menatap Tuba Hanshen. Dan jika aku kalah? Tuba Hanshen menatap balik. Jika kau kalah, katanya, aku minta keluarga Feng membuka jalur perdagangan itu selama 10 tahun. Tanpa syarat, dan pertunangan itu dianggap tidak pernah ada. Keheningan. Angin perbatasan bergerak di antara mereka. Ini bukan yang direncanakan. Ini jauh lebih langsung, jauh lebih personal, dan jauh lebih berbahaya dari semua skenario yang sudah dibahas dengan Lao Cheng dan Feng Ruying. Tapi juga, jika berhasil, jauh lebih bersih dari semua opsi yang lain. Chen Hao memikirkan wajah-wajah yang menunggu di pos itu. Bao Hu, Lao Cheng, Wei Kang, Hong Ying, Han Suwen yang mengangguk sekali dari belakang semua orang. Feng Ruying yang berkata 3 kata terakhir malam tadi. Ia menatap Tuba Hanshen. Kapan? Tanyanya. Tuba Hanshen sedikit mengangkat sudut bibirnya. 3 hari dari sekarang, jawabnya. Di pos utamaku, di hadapan seluruh divisi Serigala Selatan. Apa kau berani? Chen Hao mengangguk. Aku akan hadir. Tuba Hanshen berdiri dan memberi isyarat singkat, bukan penghormatan penuh, tapi sesuatu yang lebih dari sekadar anggukan. Jin Haoran, katanya sebelum kembali ke kudanya. Kuakui kau cukup berani untuk datang ke sini dan berbicara denganku seperti ini. Tapi apakah kau layak untuk menjadi seorang pemimpin serigala atau tidak? 3 hari lagi kita akan mengetahuinya. Ia naik ke kudanya dan pergi tanpa menoleh lagi. Chen Hao berdiri sendirian di titik netral itu, menatap kepergian Tuba Hanshen yang semakin mengecil di kejauhan. Pejuang terbaik divisi Serigala Selatan. Di hadapan 2000 prajurit. 3 hari lagi. Chen Hao menghela napas panjang. Bao Hu akan sangat tidak senang mendengar ini. Bersambung.